ada istilah manunggaling kaula lan Gusti. Kalah Gusti. Ya, itu seperti apa tuh, Bah? Penjabarannya. Ya kita bukan membicarakan orang lain, membicarakan diri kita sendiri. Kaulannya kan dua, nalar dan naluri, akal pikiran dan perasaan. Gustinya ya batin kita sendiri. Disebut Gusti bagus yang hati. Makanya di sini kalau secara yang tersiratnya bukan bagus pengantin, bagus pengertian yang bagus. Suci nenengati antaranya ya. Kudu bisa nyenengakan hatinya sesama, bukan hatinya sendiri. Nyenengakan hati sendiri ya egois, Pak. Sampai kapan nggak pernah nanti beramal. Bisa nggak menyenangkan orang lain? Jangan menyenangkan hati sendiri dulu. Syaratnya gitu. Makanya Mbah Kuwu antara lain didapat sebutan Mbah Walang Sungsang. Oke, artinya? Ya nyungsang. Kita mau ke atas yang dari mana dulu? Asalnya. Ya dari kebalikannya. Ya dari bawah ya. Kita niti ke atas. Kalau kita mau ke timur ya, startnya kan dari barat. Jadi kebalik kita mau senang, ya harus siap-siap susah. Artinya yang susahnya harus dijalani, jangan ditolak. Makanya kan syaratnya nggak boleh minta, sekaligus nggak boleh ditolak. Ada saatnya gitu ya, ibarat gelombang air kan ada saatnya pasang, ada saatnya surut. Tidak semuanya ini ya, ada gelombangnya tinggi, ada gelombangnya tenang. Begitupun perangai saya pribadi, saya udah nggak bisa ditebak. Iya bisa tenang, bisa tinggi gelombangnya gitu. Tergantung sikonnya. 1001 nama dari Mbah Kuwu Cirebon. Ya. Itu semua nama itu nama yang mengandung simbol. Simbol semua. Simbol semua. Nama yang mengandung ajaran. Iya. Jadi nanti ada istilahnya tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Bak batu karang ya. Harus tangguh jadi manusia. Makanya kan syaratnya kan ya cara masa bahasa pewayangan kok dijeburakan yang kawah chandra di muka. Bukan kawah beneran, kawah di Gunung Cermin jebur ya lebur sendiri ya. Artinya dengan penderitaan, kesusahan, dan yang namanya dosa itu nggak bisa dengan amal baik ya di ini. Ya harus di apa yang dibalasnya dengan apa? Melalui dua, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Sakit dan penderitaan, baru dosa itu impas. Jadi ya punten-punten kalau orang yang sering sakit, sering menderita, ya perlu dikoreksi diri lah. Dosanya banyak. Ya kan itu bukan cobaan, tapi itu hukuman, siksaan. Itu penggugur dosa. Iya. Sakit itu adalah penggugur dosa. Kan ada istilah seperti itu ya. Nah, jadi bukan disesali, tapi dinikmati ya. Harus. Ya kan harus kita mengerti. Kenapa kita ada ya? Ya kalau susah harus improve diri dong. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Berarti tandanya kita salah langkah. Makanya kan apa namanya tuh pujiannya kalau orang-orang Cirebon dulu ya. Salamnya juga lain. Salamnya itu salu alaik. Nah, yang diberi salam menjawab, "Ya Muhammad." Terus yang beri salamnya ini lagi nyamuk, "Ya Allah." Si tuan rumahnya ini, "Ya Rasulullah." Salu alaik, ya Muhammad, ya Allah, ya Rasulullah. Pujiannya juga enak. Ya Rahman, ya Rahim, alon-alon lelakune. Mikluk sekabehe. Waya subuh aja turu. Mbok parek pangrasane. Mbok ado pangrungune. Pangrasa pangrungu, sikil tangan keluputan, padan jaluk pangapura, ning Allah kang luwih agung. Nggak usah diputer-puter ke sana kemari, tambah bingung. Makanya saya saudara sebelum subuh bangun langsung mandi. Ya, mau nyapu kayak mau apa, bundanya apa lah. Yang namanya ini ya, sholat itu namanya lagu nih. Orang yang nganggur aja ya jelas. Banyak dorakannya ya, Pak ya. Ini iman, tauhid, marifat, Islam, syahadat, sholat, jinabat. Iman itu mantep lah, nyebut sukma kelawan roh. Ang nana ya sukma, ang nana roh, ang nana. Harus mantap dan nyawiji.
Kalau ya, rohnya kemana, sukmanya kemana, ya repot. Ya kan? Iya. Ya punten-punten ini ada sila ya. Syekh Nurjati itu gurunya mbakku, gurunya kanannya guru saya Syekh Nurjati. Artinya apa? Syekh itu penuntun umat. Arti daripada sebutan Syekh Nurjati ya sejati ini nur. Sejati ini Pangeran Yesus. Nah, yang disebut guru mursyid. Ya masa nana apa terserah Pak Kunci. Ya salah besar dong. Ya terserah Pak Nana. Ilmu tedak saking Ki Gedeng terus mi. Itu pakai bahasa Sunda malah. Pohaci lente herang, raksan aing, turutkan aing, ya aing sang jati rasa, rasa jati rat sejati kumaha cek aing, masuk kumaha cek batur. Ya nana ya kumaha nana, ya buktinya rencana mau ke sana kok kisahnya malah kayak jadinya ke sini. Ya itu nananya. Akal pikirannya kan kemana-mana, tapi ini menetapkan dan ininya mampu mengendalikan yang dua. Ya, rencana yang itu, udah ini lain waktu aja lah. Ya contohnya dari kemarin yuk di Bojo, besok aja. Iya. Ya punten itu bukan istilahnya enggak tepat, bukan apa. Itu kan rencana yang kemarin itu rencana pikiran. Ya. Tapi hati nurani tiba-tiba berubah. Ya, itu antara lain yang nana. Jadi sebenarnya dalam kita menjalani hidup itu kita kebanyakan menomorsatukan akal pikiran. Akal pikiran. Ya. Kalau nggak pikiran perasaan. Ya. Ya itu jadi bulan-bulanan iblis. Makanya jangan terlalu. Makanya saya diamankan gitu. Aja gugun teman-teman yang rasa pangrasai raja gunon ning pikirannya akal pikirannya sing yakin karo batin itu maksudnya. Masalahnya nih, Mbak, kita terbiasa menggunakan akal pikiran itu karena doktrin kan, ajaran. Itu dia. Kan? Ajaran dogma. Kan? Iya, dogma kan. Dogma. Ya. Semenjak kita sekolah itu kan didoktrin bahwa ini sebelum lahir. Oh iya, masih ini kan udah dicekokin ya. Nggak boleh kesini, nggak boleh kesini. Oh ini nanti akan ada ini udah banyak. Dicekok itu kan bukan pilihan kita. Iya. Padahal sebenarnya manusia itu unlimited ya. Ya kan punya sisi bebas. Mau kemana terserah kita, bukan terserah orang tua, terserah guru, terserah siapapun. Guru itu hanya sekedar untuk mengarahkan, membimbing ya. Membimbing. Itu pun kalau yang benar. Kalau gurunya yang brengsek ya menyesatkan, kan gitu, Mbak ya. Berarti ajaran leluhur kita Cirebon itu sangat luar biasa. Luar biasa. Dan kita sudah saatnya kita kembali lagi. Ya, Cirebon harus mancar lagi. Mancar lagi ya. Cirebon, mancar. Cerme mancar segelem. Oh, memancar dari dalam diri. Ilmu tedak, tapi sudah ketemu belum dengan rasa jatinya ya. Nah, pertanyaan saya nih, Bang, bagaimana sih caranya supaya kita itu Cirebon? Ya, makanya kan ya harus bisa mengurangi makan dan mengurangi tidur. Nah, kalau udang kan bikin banyak makan, banyak tidur. Kalau udang. Ya bukan, ada otaknya udang kan isinya kan kotoran ya. Artinya cara berpikir itu hanya untuk jadi apa sih, memproduk memproduksi kotoran. Dan ini hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Makan sekedarnya. Oke, mengurangi makan dan minum. Berarti makan dan tidur. Mengurangi makan dan tidur. Ya makannya termasuk minum ya. Berarti kita harus prihatin maksudnya. Prihatin. Jadi kalau kita kurang makan jangan ngeluh. Syaratnya apalagi nyolong, nipu, minta aja dilarang. Itu ajaran Cirebon juga? Cirebon asli. Beli kena jaluk, sekaligus beli kena nolak. Tidak boleh meminta, sekaligus nggak boleh menolak. Apa yang jadi kehendaknya harus kita terima dengan ikhlas. Nah, supaya kita bisa ikhlas, ya syaratnya gitu. Ngurangi makan, ngurangi tidur. Nah, kalau kita supaya makan apa-apa yang kita mau dimakan, tidurnya semuanya, ya nanti egois serakah. Kalau udah biasa prihatin, banyak makanan juga ya ongko-ongko aja, silakan aja buat siapa aja, saya udah kenyang. Tapi karena orang takut lapar, buat besok. Ya, kayak monyet ya, bukan kayak ayam.
ayam sih korekcok ya. Ya, kalau makan Sunda tiap hari ya. Iya, besok ya terserah besok, cari lagi kan. Nah itu kan salah satunya banyak ketakutan yang Ya, yang sebenarnya Ya, tidak sebenarnya. perlu ditakuti. Takut bayangan. Aha. Padahal belum tentu, belum tentu jadi kan. kenyataan. Jadi nikmati hari ini ya, Bah. Iya. Ya, besok kita nggak tahu kan apa yang terjadi kan. Lusa apalagi kan. Iya, kalau Dulu kita- sudah selesai kan. maaf ya, Ya, kalau ya. kita bersandar tentang materi, memang saya dapat gaji, honor aja enggak kok. Selama 32 tahun honor aja enggak. Nah, kalau ironis, sangat ironis. Karena sebagai manusia saya mangkal. Iya kan? Katanya Manula kan dapat Bantuan. dari pemerintah. Saya usianya hampir 69. Nggak pernah sekalipun. Tapi masih bisa bertahan. Iya, makanya gitu loh ya. Karena apa sudah menyelami, memahami hakikat jati diri kan. Jadi terlepas manusianya ya. Iya. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada sisi manusianya, ada sisi yang lainnya lah ya. Iya. Yang Abah kuat mungkin sisi lainnya dan sisi manusianya artinya ya rezeki datang ya syukuri. Iya. Tapi kita berikhtiar tentunya. Ya Kan? berikhtiar. Ya tetap ya. Ya punten ya, saya tanyakan sama ngakunya beliau itu muridnya yang Nabi Khidir kan. Zaman sekarang itu kan aneh ya. Muridnya? Yang Nabi Khidir. Oke. Tanya apa itu, Bah? Ya dong, bahwa ilmunya Gusti Allah udah bisa dibuktikan. Ayo kita cari nih, apa mau bikin duit? Wah hebat, langsung ya tentang isian duit. Ayo, Iya. bener jadi. Oh jadi Jadi nggak pakai nek-nek. duit beneran. Duit beneran. Dari kertas aja, kertas APS digunting-gunting. Nah tergantung tepatnya tuh. Ya. Kalau waktu itu nilai uang yang tertinggi 20.000 tahun 80 berapa tuh? Jadi sebenarnya manusia pun bisa jadi satsiduh metu saucap nyata. Bisa. Atau bim salabim atau kun payakun. Ya cuman ada konsekuensinya Pak. Nah, itu apa itu konsekuensinya? Iya begini ya, duit itu sendiri. Lah ini kan duit kan ciptaan saya bilang ya. Ya, iya betul. Ya tadinya ini kertas jadi duit. ya. Nanti bisa nggak? Ya bisa. Bukan, maksud saya gini ya. Karena ini kan asalnya kertas, nanti setelah 40 hari umpamanya terus jadi kertas lagi, ya enggak tetap duit. Cuman nah ini loh. Cuman bagaimana sih? Duit ini nggak boleh untuk nafkahi anak istrimu. Oh. Untuk kebutuhanmu juga nggak boleh. Tapi untuk diberikan. Bukan. Oh, jadi untuk apa? Untuk menolong orang yang perlu ditolong. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya saya kan paling kritis. Contohnya bagaimana? Misalnya kan Bapak kan orangnya jujur. Iya. Tadi dijadikan bendahara. Terus tolonglah Mang Nana. Pinjam sebentar, besok atau lusa nanti saya kembalikan. Saya kan jujur, saya kan baiknya Kang Nana kan dikasih sama saya. Saya kabur. Nah, itu yang perlu ditolong. Kan bingung nanti. Ya kan tetap aja Kang Nana ya salah. Iya benar. Kenapa kan buat beban utang pribadi? Ini kan amanah. Iya. Tuh. Nah, orang yang wah daripada nggak usah lah, nggak usah bikin. Nggak usah dikasih lah. Ya bukan ya nggak kepengen lah kita bisa menciptakan uang begitu. Oh iya iya. Ya. Ya nanti saya hilap. Iya. Hidup menderita terus umpamanya tekanan anak istri. Malah menderita Daripada semua. pusing, Ya. bikin aja lah saya bisa. Kan klaim nanti. Ya. Gitu loh. Nanti kasihan Bang Ya, Indonesia kasihan. kalau nyetak lagi. Nah, terus syaratnya gitu namanya kalau gaib itu nggak boleh langsung menyentuh bumi. Meja pada dijejer. Jadi kayak di panggung. Oh. Sebentar itu bahwa itu jam 9 pagi habis makan nasi goreng kan. Tapi syaratnya ini ya menurut teorinya ya. Nggak boleh dikasih. Bukan, syaratnya supaya bisa begitu tuh ya. No, 9 hari berturut-turut sholat hajat secara yang Nabi Khidir. Nggak boleh ada makmum, nggak boleh ada imam sendirian. 3 rakaat. Tapi saya nggak hafal semua tuh. Nah, udah itu terus setelah selesai 3 rakaat disambung wirid.
wiridnya sampai sekarang yang hafal. Cuman banyak Pak, 3.645 Wirid. wiridnya. Jadi nanti nyambung sholat subuh. Wah, kayaknya daripada mencipta uang kayak gitu, saya mendingan kerja aja, langsung dapat duit ya. Simpelnya kan Ya, seperti terus itu kan ya. nggak boleh untuk Iya. hanya untuk menolong. Iya. Ya kalau untuk orang ya dengan cara lain aja Ya. lah semampu saya kan. Jadi ajaran leluhur pun lebih banyak mengutamakan orang lain. Iya. Tadi seperti yang Abah sampaikan bahwa kemampuan misalnya orang itu menciptakan uang bukan untuk dirinya sendiri, Nggak bukan boleh. untuk keluarganya, tapi untuk menolong orang lain. Orang yang perlu ditolong malahan itu. Bukan menolong siapa aja, bukan. Jadi kembali Orang yang teraniaya lah. Iya, jadi kembali bahwa tujuannya adalah menolong orang, menolong sesama ya, Sesama. bukan menolong diri sendiri. Iya. Iya. Ya kan Itu ajaran leluhur. ajana lo, suci ning ati kudu bisa nyenengan hatinya sesama. Bukan hati dewe ya. Nah, kalau itu ya egois. Serakah hidupnya. Ya.